Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pewawancara Muhammad Rizky Adrian. Kali ini kami kedatangan narasumber seorang mahasiswa, bisa diperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan saya Alif Hawari. Saya mahasiswa Universitas Andalas dari jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Ya, Alif, apa kabarnya? Baik, Rizky bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pandangan saudara Alif, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara itu menurut dari berbagai sudut pandang, pemikiran, bahkan menurut pendapat itu. Nah, yang pertama, menurut saudara Alif, mengapa Pancasila ini melalui proses yang sangat panjang pembuatannya? Ya, karena sejak zaman dahulu Pancasila itu sudah ada, dan Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat. Pancasila itu prosesnya panjang kali karena butuh berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan nilai-nilai Pancasilanya itu. Dan nilai-nilai Pancasilanya itu dibuat oleh Soekarno, dipublikasikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni dan emang sudah dibentuk nilai Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan proses yang begitu panjang dan hasil yang begitu memuaskan, mengapa ada segelintir orang yang ingin mengubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi komunis? Banyak pihak-pihak tertentu yang memiliki paham-paham komunisme. Ya, tujuan mereka ya sebenarnya ingin mengubah bentuk ideologi bangsa kita ini sendiri. Mereka ingin mengubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi mereka, yaitu ideologi komunisme. Dan terjadilah itu gerakan G30 SPKI yang sering kita dengar saat pelajaran PPKN. Oh iya, jadi demikian ya. Namun, kapan secara pasti Pancasila ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Pancasila itu sudah dilakukan secara murni dan konsekuen pada pemerintahan Soeharto. Pada pemerintahan itu Pancasila sudah dilakukan secara murni dan konsekuen dan disusul dengan ketetapan MPR tentang P4. Oh, jadi begitu ya. Tapi mengapa di era reformasi itu belum bisa membawa angin segar untuk diamalkan atau dihayati Pancasila sebagai dasar negara? Ya, karena pada masa itu politisi-politisi yang ada itu tidak memiliki adab nilai-nilai Pancasila pada diri mereka, dan masyarakat pada itu bersifat anarkis, memaksa kehendak orang lain. Oh, jadi begitu ya. Lalu bagaimana Pancasila ini bisa melahirkan ada yang dinamakannya kaidah. Nah, kaidah tersebut ada 4. Bagaimana Pancasila dapat melahirkan kaidah-kaidah tersebut? Ya, Profesor Mahfud MD pernah mengatakan kalau Pancasila sebagai dasar negara itu akan menghasilkan konsekuensi dan melahirkan 4 kaidah umum penuntun. Berarti di dalam 4 kaidah itu ada kebijakan umum dan politik hukum. Nah, mengapa kebijakan umum dan politik hukum ini haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertama, negara kita ini bukan negara liberal. Kita ini negara Pancasila dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu mengacu pada kolektivitas dan individualisme untuk yang menitikberatkan pada kesejahteraan umum dan sosial. Oh, berarti bagaimana cara kita untuk menetapkan kebijakan umum tersebut dan politik hukum yang berlandaskan Pancasila? Negara kita ini banyak agamanya. Jadi ketika kita ingin mencari hukum dan politik itu, kita harus mengacu pada banyak agama, dan dari situ kita bisa membuat hukum-hukum politiknya. Oh ya, jadi dengan demikian bagaimana memahami ada yang namanya urgensi, karena Pancasila ini sebagai kebutuhan kita. Dengan tadi yang Indonesia ini adalah negara beragama gitu kan, banyak mayoritas agamanya. Bagaimana memahaminya Pancasila ini sebagai urgensi kita, keperluan kita? Ada 2 cara. Yang pertama institusional. Institusional itu dengan cara menyelenggarakan dan membentuk
negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, human resource, yaitu dengan cara yakni pemerintah orang dalam yang memiliki jabatan di pemerintahan harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai yang ada dalam Pancasila. Oh, dengan begitu, apa makna dan inti Pancasila ini sebagai dasar negara? Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan dasar dari segala hukum negara Indonesia. Jadi itu merupakan penuntun bagi kita bagaimana cara bergaul, cara bermasyarakat, cara menerapkan hukum. Jadi di situ kita bisa melihat pentingnya Pancasila dan maknanya. Maknanya itu adalah pokoknya pandangan hidup bangsa, pandangan kita, penuntun kita bagaimana menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang hebat. Nah, baik. Jadi terima kasih Saudara Alif Sama-sama. dengan berakhirnya statement atau pernyataan Saudara Alif tadi membuka pikiran saya tentang berbagai sudut pandang mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sampai segitu saja perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.